Selamat datang di channel YouTube Coach Mama Zain Al Haddad. Jangan lupa subscribe, like, and share. Gebrak ajur! Salam olahraga, pemirsa. Kita lanjut ngobrol-ngobrol santai, membahas pertandingan di babak selanjutnya dengan Coach Mama Haddad. Gimana Coach kabarnya hari ini? Oh, baik, Big. Baik sekali hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, ada dua pertandingan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama yaitu Argentina melawan Mesir. Nah, kira-kira bagaimana jalannya pertandingan nantinya atau prediksi pertandingannya antara Argentina ini yang harus menjamu Mesir. Kita tahu bahwa Argentina ini sempat kesulitan di pertandingan sebelumnya melawan Cape Verde. Bagaimana Coach kira-kira jalannya pertandingan Coach? Ya, ini Argentina bertemu dengan Mesir, Big. Kita santai aja, Big ya. Ya, oke. Ini pertandingan akan seru. Kenapa? Akan terjadi nanti perang di lini depan. Oke. Jadi pertahanan masing-masing tim akan diuji malam ini. Kenapa? Kita tahu Argentina punya Messi dan Martinez. Ya. Sementara Mesir punya Salah dan Marmus. Okay. Nah, ini yang akan seru nanti, Wik. Iya kan? Kebetulan kedua bintang ini di lini depan. Jadi berarti pertahanan lawan akan diuji. Teruji, Coach. Ya. Nah, Argentina pasti diunggulkan. Ya, karena nama besar, pengalaman dan prestasinya sebagai finalis dari Piala Dunia yang lalu lah. Mesir kurang diunggulkan, tapi hati-hati, Bi. Kita masih ingat kemarin bagaimana Kanada bikin repot Maroko dibuat repot setengah mati. Sampai bahkan Maroko itu di babak pertama tidak berani menyerang. Saya sampai kaget tuh, Maroko kok jauh lebih berhati-hati dalam bermain, turun ke dalam dan dapat bola kayak orang nggak niat. Mungkin itu bisa juga strategi, Bi. Bisa juga strategi. Nah, sekarang Messi sudah berada di babak 16 besar, ya. Tentu akan all out untuk memenangkan pertandingan. Tapi Mesir juga tidak mau kalah karena dia tim dari Afrika dan sudah ada contoh tim-tim Afrika yang lain itu merepotkan lawan. Apalagi Mesir ini punya Messi dan Marmus dan Salah, Coach ya. Wah, ini pasti akan seru. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang akan memulai gebrak duluan? Artinya siapa yang akan memulai inisiatif menyerang duluan, melakukan pressure di daerah lawan? Siapa? Apakah Argentina mengambil inisiatif itu atau sebaliknya Mesir? Biasanya Bik ya, tim yang levelnya sedikit di bawah, kayak Mesir kan sedikit di bawah Argentina. Walaupun itu bukan jaminan Mesir kalah, bukan. Tapi biasanya tim yang levelnya sedikit di bawah, dia mengambil inisiatif ke arah bola, retreat atau turun ke bawah. Untuk apa? Untuk memperkuat pertahanannya. Baru melakukan counter attack. Ini umum sudah di mana-mana pun seperti itu. Yang menarik kita akan lihat malam ini. Iya kan? Nah, Salah diuji, Messi juga diuji. Wah, begitu. Saya sedikit menyoroti Coach, Argentina ini bisa dibilang apakah ini justru mental juara atau justru sebaliknya, Coach? Justru tim Argentina ini mulai terlihat celahnya, Coach. Jadi semacam kelemahan-kelemahannya sudah bisa diprediksi oleh lawan sehingga itu akan dimanfaatkan, Coach. Karena kemarin kita lihat pertandingan sepertinya kurang meyakinkan dari Argentina ini. Sempat kesulitan melawan Cape Verde, Coach. Gimana menurut Anda, Coach? Ya, saya tidak terlalu sependapat dengan Sapi. Tidak terlalu, artinya ya
sependapat juga tapi tidak terlalu. Kenapa? Saya punya alasan. Gelaran ini, Piala Dunia ini sekarang ini merata, Bik. Merata, Bik. Iya kan? Contoh, Verde. Siapa orang kenal Verde itu? Iya. Negaranya mungkin penduduknya cuma berapa ratus Sedikit, ribu. ya. Tapi bisa membuat Argentina sampai supporternya atau pendukungnya berdoa. Nah, sekarang Mesir juga pasti akan berpikir seperti itu. Iya kan? Apalagi dia punya Messi, iya kan? Punya Marmus. Nah, jadi yang kedua, bisa saja tim yang diunggulkan ini lengah misalnya. Lengah. Contoh, Argentina juara Piala Dunia di Qatar tahun 2022. Siapa yang ngalahkan Argentina? Saudi Arabia. Nah, itu bisa terjadi di dalam sepak bola. Makanya saya selalu mengatakan sepak bola itu multi kompleks, sulit untuk memanage. Nah, sekarang Mesir dari Afrika dia juga akan merasa satu kehormatan, satu kebanggaan kalau bisa menyingkirkan Argentina. Justru yang ada beban sekarang ini Bik, Argentina. Messi punya beban. Inilah serunya nanti pertandingan ini, Bi. Oke. Coach sedikit bertanya, kalau dari sisi Mesir, apakah dengan komposisi tim yang ada ini, dengan permainan dan taktik yang sering dijalankan Mesir, apakah Mesir ini berpotensi membuat kejutan, Coach? Kira-kira dalam menghadapi Argentina ini, gimana, Coach? Kira-kira, Coach? Kemungkinan itu ada, karena sudah ditunjukkan oleh beberapa tim yang tadinya diremehkan. Tahu-tahu bikin susah. Susah kasih contoh tadi Verde itu. Jadi kalau kamu tanya gitu, saya menjawabnya mungkin ya bisa iya, bisa tidak, tergantung dari penampilannya malam ini dan kepintaran pelatihnya menerapkan taktik atau strategi bermain. Kalau salah menerapkan strategi bermain, maka Mesir akan digulung oleh Argentina. Tapi kalau dia tepat dan bukan cuma tepat aja dan dilakukan disiplin oleh para pemainnya, saya yakin Argentina akan kesulitan. Tapi kalau dia tidak disiplin, bahaya. Messi punya beban ini, tapi Messi kita tahu dia seorang yang pinter, brilian dan berteknik tinggi. Betul. Yang bahaya lagi dari Messi apa? Dia termasuk subur karena sudah mencetak 7 gol. Itu yang saya lihat, Bik. Saya menyoroti sedikit, Coach, terkait tadi ucapan Coach untuk strategi, Coach ya. Saya lihat nih Marmus itu posisinya berubah-ubah, Coach. Dari sempat bermain di sisi kanan, lalu berganti posisi menjadi striker dan terakhir dia berposisi di sayap kiri itu untuk gimana, Coach ya? Apakah memang harus ada perubahan strategi yang cukup signifikan nih, satu orang pemain ini berpindah-pindah posisi, Coach, seperti itu, gimana, Coach, kira-kira? Nah, itu biasa dilakukan di dalam tim, terutama sepak bola modern. Itu biasanya adalah strategi dari pelatih. Contoh misalnya back kanan lawan ini lambat, ya kan? Nah, maka dia akan memasang di sayap kiri pemain yang cepat. Punya kecepatan. Nah, itu yang saya bilang, reading the game. Pelatih harus pintar, harus bisa reading the game, membaca permainan. Apa sih kelemahan lawan saya ini secara individu? Kalau secara individu tadi itu perorangan, berarti backnya ini lambat ini. Kita kasih di situ pemain yang cepat, ya kan? Center backnya ini pendek, misalnya. Pelatih harus pinter. Maka menyerangnya dari mana? Dari bola-bola atas, bola-bola crossing, supaya kelebihan dari tim itu bisa bermanfaat. Jangan nanti center back-nya tinggi, striker kita pendek, main bola-bola crossing. Ya masalah, Bi. Nah, kita harus ada guyonnya sedikit, Bi. Biar nyantai, biar kau tidak tegang. Lalu, Coach, jadi apa yang harus dilakukan oleh Mesir ini? Apakah bermain aman dengan pokoknya bertahan dulu, jangan sampai itu ada ada kemasukan untuk melawan Argentina ini, atau justru
berani percaya diri aja untuk menyerang gitu coach. Ya. Gimana kira-kira coach? Karena itu pertandingan belum dilakukan, kan baru nanti malam atau besok. Baru besok. Biasanya ini, tapi tidak selalu. Tim yang levelnya sedikit di bawah, biasanya dia memilih compact defense. Oke. Apa itu compact defense itu? Compact defense itu memperketat, memperkuat daerah pertahanannya dia. Artinya apa? Kalau bola berada di sektor pertahanan dari lawan, dari Argentina, Mesir tidak akan menyerbu, mempressing di daerah di daerah Argentina. Karena apa? Kalau menyergap seperti itu, mempressing daerah itu, maka ada space yang kosong. Nah, ini bahaya, bisa dimanfaatkan oleh Argentina, apalagi ada Messi di situ. Jadi pemikiran saya, dia akan main safe dulu. Coba untuk aman dia akan aman dulu. Yang penting tidak kemasukan dulu ya. Dia retreat dulu di tengah, memperkuat, jangan sampai kemasukan, baru melakukan mungkin counter attack, atau dia berharap mungkin adu penalti, bisa saja. Nah, itu serunya. Makanya saya bilang diadu ini, kecerdikan dua bintang di tim masing-masing. Soalnya justru kalau sampai terjadi kemasukan, malah menjadi dua kondisi yang bisa berbeda ya coach ya. Kadang-kadang kalau mentalnya nggak kuat justru malah down kalau kemasukan dulu di area di kondisi permainan yang awal-awal gini coach ya. Betul. Kita Bik, penonton di TV itu ingin pertandingan itu seru dan menarik. Iya, berharap pertandingan terbuka coach ya. Kapan pertandingan itu akan seru dan menarik? Pertandingan akan seru dan menarik kalau salah satu tim kebobolan dulu. Iya. Contoh ini, Mesir bertahan ini. Wah, bertahan. Mungkin setengah mainan dia bisa menahan. Di babak kedua dia bertahan lagi dengan harapan apa? Seri supaya penalti. Tapi begitu dia kebobolan, maka dia akan tidak mau dia akan all out, dia akan menyerang. Nah, kenapa? Kalah satu dan kalah dua itu sama. Jadi pasti pertandingan akan menarik. Seperti kemarin. Maroko sama Kanada. Malah Maroko di babak pertama dia yang main shift. Ya kan, begitu kebobolan akan menyerang. Dan ingat, Maroko menang sama Kanada dengan susah payah. Sebelum pertandingan saya udah prediksi itu. Betul kan? Ya, saya udah prediksi, hati-hati dengan tuan rumah ini. Yang lebih coach ya. Dan terbukti Maroko walaupun diunggulkan, dia menang melalui set piece. Gol melalui set piece. Apa itu set piece? Set piece itu adalah tendangan hukuman. Jangan lupa loh, Maroko susah tembus pertahanan Kanada. Nah, itulah menariknya. Gebrak ajur. Oke, coach, kita lanjut ke pertandingan big match antara Portugal melawan Spanyol. Yang tentu harapan kita ini kedua tim ini bertemu di babak paling tidak semifinal ataupun final. Tapi ini bagaimana coach? Pendapatnya kok ini bertemu lebih awal nih coach? Ya, ini kata orang. Banyak orang mengatakan ini adalah final kepagian. Artinya terlalu cepat ini ditemukan. Iya. Karena ini keduanya ini memang salah satu finalis, salah satu calon juara. Tapi sekarang dia harus bertemu, harus bertempur, saling bunuh. Dan saya kasih tahu bahwa ini yang kalah angkat koper. Karena saya tadi tidak menyebut angkat koper. Ini sekali-sekali nggak apa-apa. Oke. Yang kalah angkat koper. Jadi akan terjadi nanti perang. Kita tahu bahwa Portugal punya mega bintang. Ronaldo di depan, Bruno Fernandes di gelandang, dan ada Nuno Fernandes di bek kiri. Nuno Mendes ya. Nuno Mendes. Sementara Spanyol dia punya Oyarzabal, striker yang cukup tajam dengan mencetak 4 gol. 4 gol ya coach. Yang kedua di situ
ada Lamine Yamal ya. bintang muda yang diharapkan bersinar di Piala Dunia ini, Kali tapi ini, ya. belum bersinar. Oke. Yang ketiga adalah Cucurella, ya. seorang back. Ini nanti akan kita bahas. Ya, cukup mencolok nih. Ini Cucurella, Coach. nanti Ya. kita bahas. Cucurella ini seorang back, tapi dia maju ke depan. Bahkan 2 asisnya memanjakan strikernya, sehingga Oyal Zabal mencetak 4 gol. 4 gol, oke. Ini luar biasa. Ya. Ini luar biasa. Kita coba baca data Coach ya. Rekor 10 pertandingan terakhir antara Portugal melawan Spanyol ini, itu 2 dimenangkan oleh Portugal, 2 dimenangkan oleh Spanyol, dan berakhir 6 kali seri. Bahkan 1 tahun yang lalu Coach, mereka bertemu di partai final dan dimenangkan oleh Portugal, justru juga sama Coach, dengan drama adu penalti Coach. Jadi benar-benar kedua tim ini imbang seperti itu Coach. Nah, bagaimana menurut pendapatnya Coach nih? Nah, itu menandakan bahwa kedua tim ini sama-sama kuat, sama-sama bagus di semua lini. Ini yang nantinya menjadikan pertandingan ini seru, dan banyak orang mengatakan yang saya katakan tadi, final kepagian. Iya. Itu ini akan seru. Nah, saya kali ini sedikit membahas tentang seorang back. Biasanya yang kita bahas itu adalah striker ya. gelandang. Ya. Kita tahu Portugal punya Ronaldo, punya gelandang hebat Bruno. Nah, sekarang yang saya mau bahas adalah back yang namanya Nuno Fernandes dan Mendes ya. yang Nuno Mendes, dan yang lebih hebat lagi adalah Cucurella. Nah, Cucurella ini dia mencontohkan sepak bola modern. Iya kan? Dia seorang pertahanan, tapi dia bisa menjadi gelandang dan bisa menjadi penyerang. Iya. Bahkan 2 asisnya memanjakan strikernya. Oyal Zabal Nah. memang cukup berani. Ini Cucurella berani overlap. Itu bagaimana Coach, peran back seperti itu apakah menjadi faktor yang dominan atau kewajiban untuk kondisi yang sekarang, harus berani masuk sampai terlalu jauh ya, sampai overlap itu sampai ke kotak penalti lawan kadang-kadang Coach. Gimana Coach? Oke, Bik, saya akan kali ini saya akan membahas. Di sepak bola itu ada yang namanya back atau full back. Tapi ada yang namanya wing back. Ya. Wing back. Cucurella ini adalah contoh seorang wingback modern yang jempolan. Saya kasih dulu perbedaan fullback dengan wingback. Kalau wingback, dia harus bisa menjadi fullback, dia harus bisa menjadi midfield, dan dia harus bisa menjadi seorang wing untuk memberikan crossing, baik crossing bola atas maupun bola bawah. Dan Cucurella sudah membuktikan golnya, strikernya itu dari dia naik, dia kasih passing behind the opponent, dia kasih bola di belakang lawan, sehingga Oyal ini dengan mudah bisa mencetak gol ya. Nah, sekarang apa perbedaannya antara wingback dan back? Kalau fullback, dia tidak wajib sampai menyerang sampai di depan. Karena apa? Ada yang namanya sayap kiri. Nah, jadi contoh formasi yang dipakai 4-3-3. Ada back kiri, ada kiri luar. Ya. Tapi kalau ada wingback, berarti formasi itu 3-5-2. 3-5-2 tidak ada fullback, tapi ada yang namanya wingback. Jadi 3 gelandang ditambah dengan wingback kanan, wingback kiri. Itu yang dinamakan 3-5-2. Tugasnya apa wingback? Dia harus bisa menjadi fullback
ketika timnya diserang, tapi dia juga harus bisa menjadi gelandang dan menjadi sayap untuk memberikan crossing. Oke. Itulah yang dinamakan dengan wingback, dan ini ditunjukkan oleh Cucurella. Jadi kalau ada pemilihan siapa pertahanan terbaik, saya tidak ragu-ragu menunjuk Cucurella. Ya. Walaupun Nuno Mendes juga bagus. Keduanya ini betul-betul modern. Sepak bola modern ditunjukkan oleh kedua pemain ini. Ya. Itu, ya kan? Jadi kalau 3-5-2 pasti dia pakai wingback, karena fungsinya, tugasnya adalah menjadi pertahanan. Kalau timnya diserang, menjadi gelandang dan menjadi seorang wing untuk memberikan crossing. Nah, untuk menjadi seorang wingback ada syaratnya, Big. Jangan nanti pelatihnya nggak ngerti. Dia tidak punya speed endurance, ditunjuk jadi wingback. Ya, begitu overlap sekali capean. Jadi syaratnya seorang wingback apa? Harus punya speed endurance yang bagus. Kenapa? Karena dia harus naik, dia harus turun. Ini enak. Dan itu ditunjukkan oleh Cucurella ya, Coach ya? Cucurella menunjukkan itu strikernya enak, dia dimanjakan. Endurance-nya cukup baik ya. Oh, naik turun dia. Wajib punya speed endurance yang bagus kalau mau pakai wingback. Nah, Coach, begini Coach, saya juga cukup menyoroti seorang Lamine Yamal ya. Lamine Yamal ini kita tahu bahwa sewaktu bermain di Barcelona itu cukup dominan. Di antaranya bukan hanya mencetak assist ya, tapi juga mencetak banyak gol. Tapi harapan publik ini belum terlaksanakan oleh Cucurella Lamine Yamal yang sampai sekarang ini sepertinya masih belum keluar nih perform terbaik. Kira-kira faktor apa, Coach ya yang membuat Lamine Yamal ini sepertinya belum oke lah, belum tune in dalam turnamen kali ini, Coach? Nah, kebetulan saya pemain, jadi sedikit ada pengalaman. Yang pertama apa? Yang pertama, Lamine Yamal belum fit 100%. Kan dia habis cedera. Ya. Bisa saja dia belum fit 100%, tapi karena ingin main di Piala Dunia, dia bilang sama pelatihnya saya udah fit. Sehingga tidak maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua apa, Bi? Ini Piala Dunia. Piala Dunia yang pertama buat Lamine Yamal. Piala Dunia ini dia akan menghadapi back tangguh, back kelas dunia. Sementara Lamine Yamal masih muda, pengalamannya belum banyak, sehingga dia mendapatkan perlawanan, penjagaan yang ketat dari para back atau para wingback. Nah, itu yang menurut saya. Artinya ada mungkin kendala dari segi fisik dan dari segi mental ya, Coach ya. Mental ini ya. Mental. Yang jelas tuh mental, dia masih muda, ya kan? Main di Piala Dunia menghadapi back tangguh, bisa saja. Yang kedua apa? Mungkin belum fit 100%. Iya. Kira-kira menurut saya itu. Wong kita ini bekas pemain, jadi tahu, Bik. Kadang-kadang ingin main belum fit. Fit. Padahal belum kan. Karena kepingin kapan lagi nih main di. Apalagi turnamen sekelas Piala Dunia, turnamen paling tinggi, kasta tertinggi nih, Coach ya. Iya. Untuk kau tanya ke aku, kebetulan aku pemain punya ada sedikit pengalaman. Iya, betul, Coach ya. Oke, kalau gitu pertandingan ini artinya benar-benar harus disaksikan nih, Coach ya, sebagai pertandingan yang lumayan ibaratnya pertandingan big match ini, Coach ya. Bukan harus disaksikan, tapi wajib disaksikan. Kenapa? Karena ini adalah final kebagian. Menurut saya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak ini, Coach, atas bincang-bincangnya. Cukup asik sebenarnya, Coach. Banyak yang harus diulas, tapi sepertinya cukup untuk kali ini, Coach. Semoga ini menjadi edukasi dan masukan. Dan baru kali ini saya membahas yang agak panjang. Biasanya kau kasih aku 2 menit, jadi saya agak bingung. Ini karena agak panjang ya, saya bisa lebih banyak memberikan ulasan-ulasan. Terima kasih banyak pemirsa. Dan Coach Mama, kita akhiri sesi kali ini.
gebrak ajur. Gebrak ajur. Nah. Terima kasih pemirsa semuanya. Terima kasih para pemirsa. Sehat selalu dan gebrak ajur.